Bek Port FC Asnawi Mangku Alam mengkonfirmasi bahwa ia pernah mendapatkan tawaran dari Persib Bandung. Namun Asnawi memilih untuk tetap berkarir di luar negeri, tepatnya di Liga Thailand. Dalam ajang Piala Presiden, Port FC tergabung di grup B bersama Persib Bandung dan Dewa United. Asnawi menyebutkan persaingan di grup tersebut sangat ketat, mengingat kualitas lawan yang juga kuat. Persiapan kami cukup baik, sudah menjalani latihan sekitar 3 minggu dan skuad sudah lengkap. Dan ini menjadi awal yang bagus untuk persiapan kompetisi di Thailand. Kami berharap bisa tampil maksimal dan meraih hasil terbaik di Piala Presiden. Terkait tawaran dari Persib, Asnawi mengaku memang sempat mendapatkan kesempatan tersebut. Ia mengaku sempat mendapatkan tawaran serius dari Persib Bandung. Namun ia merasa ingin melanjutkan karir di luar negeri. Port FC juga sangat serius mendatangkan saya dan memberikan kepercayaan penuh. Liga Thailand menarik dan kompetisinya berjalan dengan baik. Termasuk ada beberapa turnamen dan piala yang berjalan di sana. Asnawi juga membandingkan kompetisi di Thailand dengan Liga 1 Indonesia. Di Thailand ada beberapa turnamen yang memberikan kesempatan bermain lebih, sedangkan di Indonesia hanya Liga 1. Itu yang membuat saya memilih untuk bertahan di luar negeri. Kuncinya adalah kerja keras dan mental yang kuat. Di luar negeri, kamu harus bisa beradaptasi sendiri dengan lingkungan dan budaya yang berbeda. Mental bertarung dan berani bersaing itu yang paling penting tuntasnya. Tanda tanya soal striker Persebaya di musim depan mulai terjawab. Sepeninggal Flavio Silva, juru gedor bajul ijo menyisakan satu nama, Rizky Dwi Pangestu. Meski ada Dejan Tumbas yang bisa berposisi di ujung tombak, tapi pemain kelahiran Yugoslavia itu tampaknya akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Maka Persebaya harus mencari opsi penyerang lain. Kali ini satu nama yang muncul, yakni Mihailo Perovic. Ia adalah striker berusia 28 tahun, berkeluarga negaraan Montenegro yang musim lalu membela FK Jezero. Menurut sumber harian This Way, ia akan menggantikan Flavio Silva yang hengkang ke Kaiserslautern. Kabarnya kesepakatan Perovic dan Persebaya tinggal menunggu tanda tangan. Mihailo Perovic merupakan pemain yang cukup berpengalaman di liga-liga Eropa, seperti Liga Ukraina dan Makedonia. Musim lalu bersama FK Jezero, ia mengemas 16 gol, bahkan striker dengan tinggi 180 cm itu pernah merasakan Liga Eropa saat ia membela Zorya Lugansk di musim 2020-2021. Ia juga pernah membela sejumlah kelompok umur untuk timnas Montenegro. Musim lalu, ia sempat bertengger sebagai top skor nomor 2 di Liga 1 Montenegro. Kehadiran pemain Balkan ini diharapkan dapat menciptakan chemistry yang baik dan meningkatkan performa skuad asuhan Eduardo Perez tersebut tuntasnya. Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, menyatakan pihaknya akan mengkaji regulasi terkait kehadiran supporter di lapangan untuk musim depan. Dia mengatakan bahwa ada peluang larangan supporter bertandang akan dicabut. Terkait supporter tamu masih dalam pengkajian. Sebelumnya mungkin pintunya tertutup, tapi sedang meminta persetujuan kepolisian supaya FIFA memberikan restu untuk klub yang tidak punya rivalitas. Saat ini, PT LIB dan PSSI masih tetap menerapkan larangan bertandang bagi supporter tim tamu. Hal ini sengaja diberlakukan setelah tragedi Kanjuruhan pada 2022 lalu. Namun seiring berjalannya waktu,
Sebagian supporter berusaha untuk tetap datang ke stadion ketika tim kesayangannya sedang bertandang ke markas lawan. Keadaan ini nyatanya membuat klub-klub terpaksa membayar denda karena dianggap melanggar peraturan liga. Di sisi lain, Ferry Paulus menyatakan pihak operator masih menutup pintu untuk supporter tamu hadir di stadion dalam pertandingan dengan aroma rivalitas yang kuat. Salah satu contoh adalah pertandingan Arema menghadapi Persebaya, begitu juga dengan duel syarat gengsi antara Persija menghadapi Persib Bandung. Ferry menegaskan laga tersebut tetap ditutup untuk penonton tandang. Untuk Arema Persebaya masih tidak akan diizinkan. Persib dan Persija juga begitu. Yang pasti sudah bisa dibilang tetap ditutup untuk rivalitas yang tinggi tuntasnya. Sejumlah punggawa Persib Bandung bertumbangan setelah memainkan 2 laga di Piala Presiden. Ini menjadi kabar buruk bagi tim yang sedang mempersiapkan diri di masa pramusim. Persib mengawali pramusim pada 30 Juni 2025. Namun belum sepekan mereka berlatih, tim sudah harus tampil di turnamen pramusim. 2 laga dimainkan di grup B Piala Presiden, menghadapi lawan yang berat, Port FC dan Dewa United. Pelatih Persib Boyan Hodak mengeluhkan pelaksanaan turnamen pramusim ini yang terlalu dini. Menurutnya Piala Presiden idealnya digelar pada akhir Juli ketika pemain sudah siap secara fisik. 1 pekan latihan karena kami melakukan 2 laga. Maka ada beberapa yang mengalami cedera ringan karena tubuh mereka belum siap, namun tidak ada yang serius. Ada beberapa pemain yang cedera setelah menjalani pertandingan. Sadi Ramdhani mengalami cedera yang membuatnya diprediksi harus absen selama 3 pekan untuk menjalani pemulihan. Selain itu, Luciano Guaikosea dan Patricio Matricardi juga saat ini harus diistirahatkan. Mereka mengalami kelelahan usai menjalani pertandingan di Piala Presiden dan butuh waktu untuk kembali ke kondisi yang bugar. Yang terburuk mungkin Sadil, tapi saya rasa dia akan pulih dalam 3 pekan ke depan. Dimas ada sedikit masalah, lalu Lucho dan Patricio lebih pada kelelahan. Jadi mereka akan pulih dalam 2 hari ke depan. Sementara korban yang lebih serius adalah Ahmad Jufrianto. Dia harus dilarikan ke rumah sakit di laga melawan Port FC. Jupe mendapatkan patah tulang di 4 titik dan dia akan pulih. Dia akan pulih cepat, tapi untuk bisa kembali berlatih mungkin butuh waktu lebih dari 1 atau mungkin 1,5 bulan. Dalam sesi latihan Kamis, juga Ramon Tanqui mengalami luka di kakinya. Namun untuk ini Boyan memastikan itu bukan masalah serius. Hal normal ketika menjalani latihan di lapangan. Tadi dia melakukan sliding dan ada luka, tapi ini normal di sepak bola tuntasnya.